Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pengantar ilmu hukum bagian yang keempat. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi, jangan lupa untuk klik yang satu ini. Hukum ditaati orang. Pengantar ilmu hukum bagian yang keempat. Terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak, pada umumnya orang menaati hukum disebabkan beberapa bermacam-macam sebab. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena orang yang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum agar tidak mendapatkan kesukaran orang memilih untuk taat saja pada aturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Karena masyarakat menghendakinya, dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu terjadi hukum atau bukan, karena tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Karena juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. Karena adanya paksaan sanksi sosial bagi orang yang merasa malu dan khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Nah, dari uraian pendapat Utrecht, terdapat dua kata yang perlu digarisbawahi, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Kekuasaan adalah pengertian politik, sedangkan kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Lepas daripada orang itu menerima paksaan itu sebagai suatu yang sah atau tidak. Ini sebagian besar dari tata tertib hukum positif. Kekuatan ini baru merupakan kekuasaan apabila kekuatan itu diterima sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan atau badan yang lebih tinggi dan sebagainya, yang diakui sebagai penguasa yang sah. Oleh karena itu, peraturan hukum harus mempunyai kekuasaan hukum. Apabila tidak, maka peraturan itu berupa kekuatan karena hanya merupakan paksaan semata-mata saja. Ketaatan pada hukum, mengapa hukum ditaati oleh orang? Karena salah satu alasan karena hukum itu bersifat memaksa. Pandangan beberapa pakar atau sarjana yang di dalam pengertian hukum tersebut dapat kita ambil seperti Profesor Dr. Van Bors, Profesor Dr. Van Kam yang menyebutkan hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Sedangkan Profesor Dr. Van Kam, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Nah, paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Marhainis, beliau menyebutkan bahwasanya alasan mengapa orang mematuhi hukum karena seseorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Kedua,
Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat. Contoh lain, seorang nasabah atau penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Contoh yang terakhir yang dinyatakan oleh Marhainis, seorang penarik cek yang dananya tidak cukup atau kosong pada bank akan menerima sanksi kehilangan kepercayaan dari partner usahanya dan akan hancur kegiatan usahanya. Nah, untuk memahami mengapa hukum tersebut ditaatin, maka perlu kiranya kita memahami teori dan atau aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati oleh orang. Seperti misalnya mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya, bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadaan itu terganggu akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat sebagaimana dalam mazhab hukum alam itu sendiri, maka hukum alam itu terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia. Kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Ketiga, bersifat universal, berlaku bagi semua orang di mana saja. Berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas dan tempat. Bersifat jelas bagi manusia. Nah, jadi hukum alam adalah hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Nah, ajaran mengenai hukum kodrat atau hukum alam dikemukakan antara lain seperti Aristoteles, Thomas Aquino, Hugo de Groot, dan Rudolf Steiner. Nah, menurut Aristoteles, pendapat bahwa ada dua macam hukum. Ini pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Macam-macam hukum yang kedua ini adalah hukum alam, yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia, akan tetapi berlaku untuk semua manusia kapan saja dan dimanapun dia berada. Menurut Aristoteles, pendapat orang tentang keadilan adalah tidak sama, sehingga seakan-akan tidak ada hukum alam yang asli, namun haruslah diakui bahwa ada hukum yang bersifat mutlak, yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Meskipun tidak dapat diingkari pula bahwa sesuatu itu ada kekecualiannya. Oleh karena itu bukanlah syarat mutlak bahwa hukum alam itu berlaku di zaman apa saja dan di mana-mana. Akan tetapi lazimnya, yaitu dalam keadaan biasa, hukum alam itu memang didapati di mana saja dan di zaman apa saja, berhubung dengan sifat keasliannya yang memang selaras dengan kodrat alam. Sehingga hukum alami ialah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat manusia. Teori kedua, ajaran hukum alam menurut Thomas Aquino. Thomas Aquino berpendapat bahwa hukum alam itu adalah, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio
ketuhanan, atau yang dalam bahasa Latin disebut lex aeterna, yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Nah, hukum abadi, lex aeterna itu sendiri pada dasarnya terdiri atas hukum positif Tuhan atau lex divina dan hukum alam lex naturalis. Nah, bersumber di mana pandangan lex divina dengan lex naturalis bersumber pada rasio ketuhanan. Di samping itu, hukum alam lex naturalis terdapat dua hal, yaitu principia primaria dan principia secondaria. Nah, principia primaria yaitu merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal berlaku bagi segala bangsa dan masa. Sedangkan principia secondaria, principia merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya. Mazhab, sejarah, teori kesidang kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Nah, mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Pendapat demikian itu didasari dengan data empiris dari penyelidikan. Salah satu penyebab timbulnya mazhab sejarah adalah dorongan nasionalisme yang tumbuh pada akhir abad ke-18 sebagai reaksi terhadap semangat revolusi dan ekspansi Prancis. Sebagaimana halnya bahasa hukum itu timbul melalui suatu proses yang berlahan-lahan hukum hidup dalam kesadaran bangsa, maka hukum berpangkal pada kesadaran bangsa. Jadi hukum itu merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dengan sejarah bangsa, dan oleh karenanya hukum itu senantiasa berubah menurut tempat dan waktu. Dengan demikian jelaslah bahwa pendapat von Savigny bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam yang berlaku abadi. Di mana-mana di seluruh dunia menurut mazhab-mazhab sejarah hukum bersumber pada perasaan keadilan yang naluriah yang dimiliki setiap bangsa. Namun demikian tidak berarti bahwa jiwa setiap warga negara dari bangsa itu menghasilkan hukum. Karena yang dapat mewujudkan hukum itu adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. Timbulnya hukum positif tidak terjadi oleh akal manusia yang secara sadar memang menghendakinya, tetapi hukum positif itu tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa secara organik. Jadi tumbuh dan berkembangnya hukum itu bersama-sama dengan tumbuh berkembangnya suatu bangsa. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis dalam kitab-kitab suci. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Demikian pula dasar-dasar ajaran tentang
legitimasi kekuasaan hukum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat timbul pada zaman Renaissance yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia, atau yang disebut dengan aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan tetapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang manukan dirinya kepada raja itu dengan syarat-syarat disebutkan dalam perjanjian itu. Nah, teori kedaulatan rakyat itu pada abad ke-18 maka Jean Jescuresiu memperkenalkan teorinya bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah suatu yang disebut dengan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial pada tahun 1762. Adapun teori dasar tersebut dikemukakan dalam buku karangnya Le Contrat Social atau teori Resiu yang menjadi dasar paham kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat. Demikian pula halnya semua peraturan-peraturan perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. Orang menaati hukum karena orang sudah berjanji menaati hukum. Teori ini dapat juga disebut dengan teori perjanjian masyarakat. Teori kedaulatan negara lahir pada abad ke-19. Teori perjanjian masyarakat ini ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati ialah karena negara yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan power yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Teori kedaulatan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Mr. H. Krebe dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara ini dalam buku yang berjudul De Legre der Rechtssoevereinheid 1906. Beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Menurut Krebe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan-peraturan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia mesti ditaati ataupun dipaksakan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat mempunyai kewibawaan kekuasaan. Teori yang timbul pada abad ke-20 dinamakan teori kedaulatan hukum. Demikianlah materi pengantar ilmu hukum mengapa hukum itu ditaatin. Tentu untuk lebih memahami mengapa hukum itu ditaati, selain hukum itu memiliki daya paksa dan memiliki sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, maka dari sejarah mengapa
hukum itu timbul disebabkan oleh beberapa atau dipengaruhi dari beberapa teori-teori yang berkembang sampai dengan saat ini, baik dari teori yang disebut dengan mazhab hukum alam, mazhab sejarah, teori teokrasi, teori kedaulatan rakyat, atau yang disebut dengan kontrak sosial, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Kesemuanya adalah merupakan teori-teori yang mendasarkan mengapa hukum itu timbul dan ditaati oleh masyarakat. Dan teori-teori tersebut timbul dikarenakan situasi dan tempat yang saat itu berkembang, sebagaimana sebagai contoh kedaulatan negara timbul karena timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga teori kedaulatan negara menjadi acuan bagi pemikir-pemikir pada saat itu. Demikianlah kesimpulan saya berikan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.